Selamat siang Pak Setia. Iya. Jadi ini datang ke dua orang ini. Ada apa maksud kalian datang awal saya di sini? Jadi gini Pak, kami ingin bertanya kepada Bapak tentang penyimpangan sosial. Di sini, di desa ini apa saja contoh penyimpangan sosial yang sering terjadi, Pak? Kalau sering nggak malah sering, tapi pernah terjadi. Ya kan artinya kenakalan kejahatan itu sering ada terjadi. Ya, semuanya itu kejahatan misalnya pencurian, itu kenakalan misalnya dia naik kereta tapi karena potnya belum udah hampir malam masih tugas tinggi lagi, jadi kami agaknya tersinggung begitu. Makanya itulah ada untuk kami kejahatan sosial sama yang di masyarakat ini, itulah kira-kira. Baik Pak, selanjutnya bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjerumus penyimpangan sosial? Artinya penyimpangan sosial itu adalah dikategorikan itu masih pengalaman muda-muda. Karena ini yang pernah terjadi itu hanya di kalangan pemuda, kalau orang tua kayaknya. Jadi kalau pemuda itu kejahatan sosial itu di kalangan pemuda ini. Jadi penjelasannya kurang pengetahuan lah tentang bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya dia mau buat kejahatan atau pencurian gitu kan, dia mengambil yang bukan miliknya, keinginan sendiri aja itu. Jadi terjadi keresahan masyarakat. Makanya dalam hal ini mudah-mudahan lah dengan kalian ini datang sebagai pertanyaan kepada kami, yang terjadi di Kaliun, kami melibatkan semua unsur di sana. Terus apa lagi pertanyaan kalian? Lalu kalau ada kejahatan seperti itu langsung ke kantor polisi atau gimana Pak? Kayak enggak pernah. Cumanya ketika sampai permasalahan itu di tengah-tengah terjadi di masyarakat, dan masyarakat itu langsung melapor ke perangkat desa. Jadi artinya perangkat desa itu juga gimana katanya, yang selalu ditangkap. Makanya yang pesakitan melapor ke perangkat desa, dan perangkat desa mencoba memediasi. Nah, ya itulah bisa selamanya. Makanya dalam hal ini kami nggak pernah sampaikan ke kantor polisi karena kami libatkan semua tokoh unsur pemerintah, unsur perangkat desa, juga tokoh masyarakat, tokoh agama, selalu kami libatkan. Makanya mudah-mudahan dari kejahatan selama ini terjadi di kampung ini bukan hanya itu yang terjadi. Makanya ini kalau tidak melibatkan segala tokoh dan masyarakat untuk perangkat kita juga melakukan pihak orang tuanya pun juga menyadarkan anak itu biar tidak dilakukan lagi. Makanya cuma pernah sekali itu aja. Kadang kalau ini itulah selama ini terjadi di desa. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami izin pulang. Ya, terima kasih.
Ya. Apa itu? Jadi begini Pak, kami ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana tentang apa itu penyimpangan agama. Jadi kami ada memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, apa itu penyimpangan agama? Yang dimaksud dengan penyimpangan agama. Jadi penyimpangan agama itu adalah perilaku atau perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama tertentu. Misalnya ajaran agama Islam misalnya. Berarti penyimpangan agama dalam ajaran agama Islam adalah perilaku atau perbuatan yang kira-kira tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu. Kira-kira seperti itulah definisi dari penyimpangan itu. Lalu kami akan menanyakan apa saja contoh-contoh penyimpangan agama. Salah satu contoh penyimpangan agama itu yang sebenarnya sering terjadi adalah terlalu bebasnya, contoh bebasnya hubungan antara lain jenis misalnya, ya kan? Nanti dikhawatirkan dia terjerumus kepada hubungan yang terlalu bebas sehingga mengakibatkan hubungan dewasa yang belum saatnya dilakukan, sehingga jika itu terjadi maka masa depan anak tersebut, apakah dia masih kuliah, sekolah, nanti tentunya nggak bisa dilanjutkan lagi karena terjadi hubungan yang sebenarnya belum bisa dilakukan ketika dia masih masa sekolah. Jadi contoh penyimpangan agama itu adalah kebebasan dalam berhubungan atau perilaku, atau bahasa sekarang disebut pacaran lah kira-kira, tapi melampaui batas. Lalu Pak, apa saja faktor-faktor penyimpangan agama? Tentunya kenapa terjadi penyimpangan agama adalah karena kurangnya pemahaman dan pelajaran tentang agama itu sendiri. Mungkin kurang belajar agama di sekolah, atau mungkin kurang bimbingan agama dari kedua orang tua di rumah, sehingga anak-anak tersebut terlalu bebas berperilaku tanpa mengindahkan norma-norma agama yang berlaku, karena mungkin mereka nggak tahu bahwa dalam agama hal itu dilarang. Selanjutnya Pak, cara mengatasi penyimpangan agama bagaimana Pak? Cara mengatasi penyimpangan agama, ya mau tidak mau kita harus menguatkan pendidikan dan pembimbingan agama di rumah masing-masing, di sekolah dan di rumah masing-masing. Jadi guru dan orang tua bekerjasama untuk menumbuhkan dan mengembangkan dan menumbuhkan pemahaman kepada anak-anak bahwa betapa pentingnya pelajaran agama. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan tentang penyimpangan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami jumpa lagi. Ya, terima kasih sama-sama. Ya.